Hubungan Yamato dengan Ace di masa lalu adalah sebuah misteri yang menarik. Apa hubungan yang terjadi di antara Ace dan Yamato di masa lalu? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sepertinya asik banget buat dijadiin bahan diskusi, yaitu hubungan Ace dengan Yamato. Pertama-tama, saya tidak ingin berteori terlalu jauh dan liar kali ini soal hubungan Yamato dengan Ace, karena sejauh ini yang kita ketahui tentang hubungan Ace dengan Yamato hanyalah berdasarkan Yamato yang teringat kepada Ace saat Yamato bertemu dengan Luffy. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Yamato teringat kepada Ace saat doi ketemu Luffy? Sepertinya hubungan Ace dengan Yamato ini begitu penting bagi alur cerita arc Wano, khususnya berkaitan dengan pengembangan karakter Luffy dan Yamato, atau mungkin untuk menyambung benang merah hubungan antara Luffy dan Yamato ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, Yamato pernah berkata bahwa ia telah menunggu Luffy sejak lama dan ingin bertemu dengannya. Banyak teori, opini, dan spekulasi yang bergulir soal hubungan Yamato dengan Ace. Saya tidak begitu yakin hubungan tersebut adalah hubungan asmara. Tetapi seandainya hal itu benar adanya, ini akan jadi satu hal yang menarik, di mana beberapa dari kita pasti pernah nyimak teori soal Yamato yang meminta Kaido untuk menyelamatkan Ace saat akan dieksekusi di Marineford. Hal yang membuat saya tidak begitu yakin kalau hubungan antara Ace dan Yamato adalah hubungan asmara adalah satu kotak di halaman terakhir chapter 984 kemarin. Di kotak tersebut tertulis seperti ini: Putri Kaido, orang yang mengaku sebagai Kozuki Oden, Yamato. Untuk saat ini, kita belum bisa mengetahui dengan pasti apakah dulunya Yamato membongkar identitasnya kepada Ace seperti saat bertemu dengan Luffy saat ini, atau tetap mengaku-ngaku menjadi Kozuki Oden. Kita juga belum mengetahui dengan pasti apakah Ace mengetahui bahwa Yamato adalah seorang wanita. Sekarang begini, jika Yamato dulu tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada Ace, maka dari sudut pandang Ace, orang jangkung ini adalah Kozuki Oden, sebagaimana si Yamato ini diperkenalkan di chapter 984 sebagai orang yang mengaku sebagai Kozuki Oden. Nah, seperti yang kita ketahui, waktu Ace berpetualang di negeri Wano, Ace belum bergabung ke dalam bajak laut Shirohige. Kemungkinan di suatu waktu tertentu di saat Ace telah bergabung dengan bajak laut Shirohige, Ace cerita ke Bapak Kumis Putih bahwa dia pernah bertemu dengan orang yang bernama Kozuki Oden di negeri Wano. Maka dari itu, Shirohige mengira kalau Oden masih sehat dan baik-baik saja. Jika hal tersebut terungkap dalam cerita, saya rasa hal ini cukup masuk akal. Karena tak mungkin Shirohige diam saja saat orang yang dianggap sebagai saudaranya direbus hidup-hidup oleh Kaido. Shirohige saja berani berperang melawan angkatan laut demi menyelamatkan Ace. Hal kedua yang membuat saya ragu bahwa hubungan Ace dan Yamato adalah hubungan asmara, yaitu saat Yamato berduel dengan Luffy. Yamato berkomentar bahwa gaya bertarung Luffy mengingatkan Yamato kepada orang itu. Mungkin orang yang dimaksud oleh Yamato adalah Ace. Apalagi di serial shonen seperti One Piece yang sangat kental akan pertarungan, rasanya hubungan asmara bukan hal prioritas dalam cerita One Piece. Tidak menutup kemungkinan pertemuan Yamato dengan Ace mirip dengan pertemuan antara Kozuki Oden dan Shirohige, di mana Oden tiba-tiba dengan hebohnya menyerang Shirohige. Mungkin dulu Yamato juga tiba-tiba menyerang Ace. Perihal Yamato telah menunggu Luffy sejak lama
Apakah ini disebabkan oleh pertemuan Yamato dengan Ace di masa lalu? Mungkin saja ada yang beranggapan seperti ini. Dulu, ketika Ace bertemu dengan Yamato, Ace menceritakan soal Luffy kepada Yamato. Memang cukup akal sih, tapi bagaimana seandainya hal ini yang terjadi? Yamato mengetahui soal Luffy dan menantikan kedatangannya karena membaca buku jurnal yang ditulis Oden. Apa alasannya? Sebagai seseorang yang telah mengetahui sejarah dunia secara keseluruhan, Oden berkesimpulan bahwa kedatangan kru Roger saat menemukan One Piece adalah hal yang terlalu dini. Mungkin saja hal ini dituliskan juga di dalam jurnalnya. Terlebih lagi, Oden juga pernah berkata menjelang akhir hidupnya bahwa 20 tahun lagi akan ada seseorang yang datang ke Wano dan mampu mengalahkan Kaido. Dari mana Oden mengetahui hal tersebut? Kemungkinan besar dari sesuatu yang ada di Laugh Tale atau petunjuk yang tertulis di dalam poneglyph di sepanjang perjalanannya bersama Roger untuk menemukan One Piece. Mungkin saja Luffy adalah orang yang ditunggu oleh Oden. Hal ini terbersit di benak saya ketika membaca judul chapter 984 yang berjudul Kitab Suciku. Ketika Yamato menganggap jurnal perjalanan Oden sebagai kitab sucinya, tentu ada hal yang sangat menarik di situ, di mana jurnal tersebut menjadi panduan hidup Yamato yang terinspirasi oleh Oden. Apalagi, kitab suci adalah sesuatu yang sakral bagi orang yang meyakininya. Pada umumnya, di sebuah kitab suci terdapat penuturan kisah yang terjadi di masa lalu dan penuturan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Bagi kalian umat beragama apapun yang membaca tulisan ini pasti akan mengerti apa yang saya maksud di sini. Sama halnya dengan jurnal perjalanan Oden, di mana jurnal tersebut berisi tentang kisah Oden saat mengarungi lautan dan menjelajahi dunia. Tidak menutup kemungkinan di dalam jurnal tersebut berisi kisah yang akan terjadi di masa depan yang dituturkan oleh Oden. Lalu, bagaimana bisa Luffy adalah orang yang diramalkan oleh Oden dan ditunggu oleh Yamato, Roger, Rayleigh, Oden, dan para kru bajak laut Roger yang mencapai Laugh Tale adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran sejarah dunia secara keseluruhan. Meskipun hal tersebut dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Kalian masih ingat topi jerami raksasa yang ada di Merijoa? Mungkin dari situlah jawabannya. Jika kalian suka dengan teori ini, jangan sungkan untuk share video ini ke teman-teman kalian sesama penggemar One Piece yang lainnya. Subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi supaya nggak pernah ketinggalan pembahasan, opini, dan teori yang keren seputar serial One Piece. Sampai ketemu lagi di video Anak Buah Bagi yang selanjutnya.